Ini pemerintahan yang sangat memperhatikan masyarakatnya dengan program-program yang betul-betul membawa manfaat yang begitu besar bagi masyarakat ya. Malinau sangat terberkati punya pemimpin yang seperti beliau. Berarti potensi kerjasama yang lebih luas lagi dengan UPH akan terus berlangsung nih? Pasti. Dan tidak hanya di tahun ini saja? Oh iya, tidak. Sudah pasti. Dalam pertemuan dan diskusi dengan Bupati Malinau, Bapak Wempi Wemawa, ada nggak sih bocoran yang boleh kita dengar dari hasil diskusi mungkin Ibu Dekan dan tim kepada Bupati Malinau? Ada nggak diskusi yang bisa kita dibocorkan kepada kami? Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu Pro Rakyat. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan yang membentuk karakter serta membuka pintu peluang. Melalui pendidikan, kita membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan yang menjadi landasan harapan untuk masa depan. Dengan harapan pendidikan menciptakan visi yang mendorong kita menuju kesuksesan, membangun masyarakat yang cerdas, dan membuka peluang bagi kemajuan yang berkelanjutan. Pijar Malinau mendapatkan kesempatan wawancara eksklusif bersama Ibu Ohyeni, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPH. Kunjungan UPH ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dengan pemerintah Kabupaten Malinau sebagai komitmen Bupati Malinau, Wempi Wemawa, terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Malinau. Dekan ya dari UPH, boleh perkenalkan dirinya dulu? Saya dekan dari Teachers College atau Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Oke, nah berapa orang sih dari UPH yang datang ke Malinau selama berapa hari ini? Wah, berapa ya? 6, tapi juga ada Pak Rektor dan juga Ibu gitu datang ke sini. Jadi 8 orang kita datang ke Malinau ya. Rombongannya cukup banyak sekali. Dan apa aja di agenda UPH selama di Kabupaten Malinau dan berapa hari sih ada di Kabupaten Malinau? Kami hadir dari Kamis. Jadi dari Kamis sampai Selasa ya. Jadi yang dikerjakan kita ada seminar ya, seminar pendidikan sekaligus juga menjelaskan program yang ada di UPH dan khususnya program bantuan pendidikan gitu ya yang tersedia di UPH. Kemudian kita aja Pak Rektor juga membuat ceramah di gereja begitu ya. Kemudian juga ada tim kami yang berkunjung ke sekolah-sekolah melihat apa yang bisa kita kerjakan dari yayasan kita untuk sekolah-sekolah yang ada di sini ya. Dan kemudian kita juga melakukan tes untuk rekrut mahasiswa ya. Kita juga ada interview begitu. Termasuk kita diberi kesempatan untuk mengunjungi keindahan Malinau ini. Wah, terus berarti setelah melihat ke sekolah-sekolah kemarin keliling, bagaimana Ibu melihat potensi pendidikan dan potensi anak-anak di Kabupaten Malinau? Iya, dari tes yang sudah dikerjakan oleh anak-anak ini, kita melihat sangat potensial sih ya, yang sangat berkesan buat saya ya. Saya interview 3 anak dan mereka bisa melakukan interview dalam bahasa Inggris, gitu ya. Mereka otodidak di dalam belajar bahasa Inggris, artinya ada keinginan untuk maju dan mereka menggali sendiri bagaimana mereka bisa menguasai keterampilan berbahasa Inggris. Itu sangat berkesan bagi saya ya. Tetapi juga dari interaksi dengan anak-anak ini kita melihat dari sisi karakter mereka, dari sisi keimanan mereka begitu ya, disiplin itu kita melihat ada potensial. Memang kalau dari sisi akademik kita tahu di seluruh Indonesia ini sebenarnya ada hal yang harus ditingkatkan. Jadi itu kita paham gitu ya, bukan hanya itu yang kita menjadi fokus karena Pak Rektor juga sudah bicara demikian ya. Kita melihat mencari anak-anak yang memang punya keinginan dan punya potensi
berpotensi mau maju. Itu yang kita harapkan. Dan saya pikir ke depan nanti kita akan terus hadir di sini untuk merekrut anak-anak. Jadi walaupun misalnya tahun ini belum mendapat kesempatan untuk masuk UPH, jangan patah semangat. Karena kita tidak hanya mencari yang fresh graduate, gitu. Bukan yang lulus SMA yang sudah 1 tahun, 2 tahun, ya. Tapi mereka bisa menunjukkan semangat mereka. Jadi yang masuk ke kami ada juga yang sudah gagal di pertama, tapi mereka gigih. Enggak, saya memang maunya jadi itu, gitu ya. Saya mau jadi guru, saya mau jadi perawat. Mereka tes lagi, dan kemudian masuk, gitu. Jadi saya pikir jangan patah semangat bagi yang mungkin belum berhasil kali ini. Oh, berarti ini merupakan kunjungan, bukan kunjungan sekali saja, tapi akan ada kunjungan lagi di tahun depan. Pasti, will be back. Oke, bakal kembali lagi. Apa akan ada tambahan program pendidikan untuk beasiswa yang lain lagi? Atau akan tetap untuk 2 program studi ini? Memang yang besar adalah 2 program studi ini, gitu. Tapi memang yang lain itu ada kemungkinan. Jadi mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut, ya. Dan setelah Ibu Dekan keliling ke Malinau, apakah ada kemungkinan UPH akan membangun sekolah di Kabupaten Malinau? Kalau UPH kan universitas, gitu. Tetapi sebenarnya tim yang hadir di sini ada dari pihak yayasan. Nah, pihak yayasan lah yang sebenarnya membangun sekolah-sekolah, gitu. Jadi saya pikir saya belum berbicara lagi dengan yayasan. Tentu mereka sudah memotret kebutuhannya, dan itu tentu menjadi diskusi dan pertimbangan dari yayasan, gitu ya. Untuk kemungkinan itu, gitu. Nah, di Malinau ada program unggulan Kabupaten Malinau, yakni Desa Sarjana, Wajib Belajar Malinau Maju, dan Milenial Mandiri. Bagaimana Ibu Dekan sendiri melihat program unggulan yang ada di Kabupaten Malinau ini? Iya, itu juga sangat berkesan bagi saya, ya, karena saya pikir ini pemerintahan yang sangat memperhatikan masyarakatnya dengan program-program yang betul-betul membawa manfaat yang begitu besar bagi masyarakat, ya. Fokus kepada pendidikan, ya, memberikan support yang begitu maksimal menurut saya, ya. Bahkan misalnya sampai 16 tahun kan, ya. 16 tahun wajib belajar, begitu kan, ini yang dicanangkan. Saya pikir itu luar biasa, karena betul untuk memajukan satu daerah memang potensi manusianya perlu ditingkatkan. Dan saya pikir ini visi yang sangat luar biasa dari pemerintahan daerah di sini. Pak Bupati punya visi yang luar biasa untuk kemajuan Malinau. Saya sangat terkesan sekali mendengarkan visi beliau. Dalam pertemuan dan diskusi dengan Bupati Malinau, Bapak Wempi Webawa, ada nggak sih bocoran yang boleh kita dengar dari hasil diskusi mungkin Ibu Dekan dan tim kepada Bupati Malinau? Ada nggak diskusi yang bisa kita dibocorkan kepada kami? Sebenarnya kita mungkin terpana, ya, mendengarkan presentasi beliau dan juga harapan-harapan beliau, keyakinan beliau bagaimana Malinau ini akan berkembang, ya, dan juga dengan semua program-program yang dia berikan. Kita melihat seorang pemimpin yang berkomitmen dan punya visi, dan memang bukan hanya untuk dirinya tapi untuk masyarakat, gitu ya. Saya pikir itu membuat kita semua terpana sih dengan visi yang dia sampaikan. Iya. Nah, terkait tadi ada diselenggarakan proses tes yang telah berlangsung, apakah sudah keluar nih pengumumannya? Nah, jadi dari sini memang ada proses selanjutnya. Proses selanjutnya nanti ada psikotes, begitu. Jadi itu yang nanti akan kita bisa diproses secara online, begitu. Jadi nanti kita akan berikan kabar setelah kita sampai di Karawaci di kampus, kita akan berikan kabar, kemudian kita akan lanjutkan prosesnya. Oke, nah ada nggak dari Ibu Dekan masukan atau saran untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Malinau? Ya, saya rasa meningkatkan pendidikan itu memang terus perlu berkelanjutan, gitu ya. Itu dari kepala sekolah, dari guru, itu perlu terus dikerjakan. Jadi selalu ada ruang untuk pertumbuhan, gitu ya. Jadi itu saya pikir dengan visi dan support dari pemimpin dari dinas yang sangat komitmen, saya pikir akan terus terjadi. Dan sebenarnya kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, saya sudah katakan kami juga siap membantu. Ya, ada apa yang mungkin kita
bisa kerjakan, kita bisa membuat kerjasama lebih lanjut. Kita bisa kirimkan mungkin dosen-dosen kita ke sini untuk memberikan pelatihan dan sebagainya. Kita semangat juga. Ya, melihat di sini timnya semangat, kita juga semangat gitu ya. Oke, apa yang kita bisa kerjakan gitu. Berarti potensi kerjasama yang lebih luas lagi dengan UPH akan terus berlangsung nih. Pasti. Dan tidak hanya di tahun ini saja. Oh iya, tidak. Sudah Oke, pasti. Berarti ada lagi tahun depan untuk mereka yang mungkin Ada, gagal di tahun pasti, ini. Pasti ada. Jadi ini tidak, ini kita sudah melihat potensinya. Jadi setiap tahun kita akan pasti ya kita publikasi jika ada sudah waktunya untuk rekrutmen ya. Dan kemarin kan sudah diberitakan juga Instagram dan sebagainya. Nah, nanti silakan di follow ya untuk bisa mengikuti perkembangan rekrutmen untuk bantuan pendidikan ini. Oke, terakhir nih Bu. Bagaimana sih Bu kesannya pertama kali atau setelah mengenal Bapak Bupati Malinau selama berapa hari ini ya berada di Kabupaten Malinau? Kesannya ya, ya sekali lagi saya pikir beliau pemimpin yang visioner, kan dibutuhkan pemimpin yang bisa melihat masa depan ya, bagaimana mengembangkan satu daerah yang mungkin orang lain belum lihat tapi dia sudah lihat. Saya pikir dia sudah melihat ya, dan saya pikir itu juga diwujudkan di dalam program-program yang realistis begitu. Jadi saya pikir ini pemimpin yang luar biasa. Itu sih kesannya. Saya mungkin belum mendengar banyak, tapi begitu saya dengar kemarin, saya pikir wah ini Malinau sangat terberkati punya pemimpin yang seperti beliau. Betul ya? Luar biasa. Nah, terakhir nih, yang paling terakhir, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Malinau dalam pendidikannya? Iya. Ya, jangan berhenti berjuang ya, dan terus berdoa seperti yang saya sampaikan. Tuhan sudah menitipkan kepada kita talenta tertentu untuk dikembangkan ya, dan terus berdoa. Tuhan pasti buka jalan, salah satunya mungkin bisa ke UPH, tapi juga bisa ke tempat lain begitu ya. Jadi dan itu tidak tergantung kepada seperti yang saya temukan 3 anak pria yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan sangat lancar. Itu dia memberikan waktu untuk mengembangkan diri. Jadi kan itu tidak dibatasi oleh mungkin keterbatasan akses ataupun apapun. Kalau kita memang punya semangat, itu kita bisa kerjakan, dan Tuhan pasti ingin kita mengembangkan talenta itu dan kemudian juga mempersembahkan itu bagi kesejahteraan umat ya, dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Sangat luar biasa. Hari ini bisa ketemu sama Ibu Dekan itu sebuah hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih sudah mau datang. Sama-sama, terima kasih boleh berbagi pagi hari ini ya. Semoga bisa ketemu lagi. Iya, oke. Di kunjungan berikut ya. Oke, iya.